Halo, selamat datang di episode perdana Peluang Plus Inspire, podcast finansial dan investasi dari Peluang Plus untuk menginspirasi pertumbuhan portofolio Anda. Wealth Inspiration Within Reach. Nah, member Peluang Plus mungkin banyak ya dari Anda yang saat ini menikmati gaya hidup nih dengan tanda kutip VIP. Mulai dari makan di restoran mewah, kemudian juga beli barang nggak ngeliat price tag, ataupun nih staycation di hotel berbintang di akhir pekan. Namun tahu nggak sih sebaiknya alangkah baiknya nih ya, Anda bisa memanfaatkan penghasilan Anda ini menjadi sumber penghasilan lainnya yang bisa dijadikan jaring pengaman jika ada hal buruk yang terjadi, karena mengingat kondisi saat ini yang kurang baik, mulai dari inflasi, kemudian perang, dan juga adanya isu perubahan iklim. Nah, lantas instrumen finansial apa saja nih yang cocok dengan situasi masa kini? Simak jawabannya dalam Peluang Plus Inspire bersama dengan Luigina Hananto, financial trainer sekaligus CEO dan founder dari QM Financial. Halo, saya Luigina Hananto, Lead Financial Trainer dan CEO QM Financial. Saksikan saya di Peluang Plus Inspire, Wealth Inspiration Within Reach. Ya, langsung saja tanpa bertunggu lama-lama lagi, mari kita sambut. Sudah ada Mbak Wina di sini. Halo Mbak. Hai Ellen. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aduh, glowing banget nih Mbak. Tentunya nih udah nggak sabar nih mendengarkan tips-tips seputar financial planning nih, apalagi dengan pakarnya nih Mbak Wina. Nah Mbak Wina, ngomong-ngomong nih, kalau kita lihat ya sekarang kan sampai pertengahan tahun ini banyak sekali ya isu makroekonomi yang tidak begitu baik lah ya istilahnya, mulai dari perang Rusia versus Ukraine, lalu juga ada inflasi, dan juga ini menyebabkan kenaikan harga komoditas nih yang jadi perbincangan, dari komoditas batu bara, kemudian bahan bakar, sampai komoditas pangan juga kena nih. Harga gandum ini juga naik sampai di Indonesia pun, dan Menteri Pertanian ini juga sempat mewanti-wanti nih terkait dengan hal ini. Nah, menurut Mbak Wina melihat keadaan seperti ini dan keterkaitannya tentang iklim investasi ini seperti apa Mbak? Ya, mulai banyak nih Ellen yang khawatir ya buat member Peluang Plus juga, bahwa ada ketidakpastian nih buat ekonomi secara makro, dan ini nggak cuma untuk Indonesia tapi secara global. Jadi kita belajar makroekonomi dulu sedikit ya. Yang kita perlu tahu itu adalah yang namanya siklus ekonomi global itu terjadi terus sampai kapanpun. Kadang kita booming, kadang dia turun seperti resesi. Ini memang banyak sekali diantaranya tanda tanya pada saat inflasinya tinggi. Tapi kalau dari sisi personal finance, yang perlu kita pagerin itu adalah keuangan pribadi kita dulu nih. Jadi member Peluang Plus nggak usah terlalu khawatir. Kalau di luar sana amit-amit ada krisis pun, kita pagerin personal kita dulu. Karena kalau krisis atau tidak terjadi terus. Tapi keuangan kitanya jangan krisis gitu lah. Kita mulai satu-satu itu dulu. Maka biasanya kalau inflasi terjadi, nomor satu kan kenaikan harga ya. Satu, karena kenaikan bahan pokok di luar pun naik, kita akan kena imbasnya. Yang kedua tuh terutama adalah BBM sih kalau aku lihat ya. Iya, harga bensin nggak nih. bisa diapa-apain nih. Udah beberapa bulan terakhir kita mau isi bensin aja, loh kok tinggi banget ya, pindah deh gitu kan. Udah mulai pada kayak gitu kan. Sampai pindah SPBU saking nggak mau yang terlalu mahal. Yang tadinya ngisi bensin cuma berapa, sekarang dalam seminggu loh kok hampir 1 juta misalnya, kayak gitu nih. Buat member Peluang Plus pasti udah ngerasain kayak dan gitu. Itu kan termasuk kebutuhan pokok. Kalau kita lihat walaupun harga bensin itu naik, tetap aja SPBU rame. Nah yang menarik kan adalah kita mungkin tadinya cuma berpikir harga bensin untuk mobil kita aja, padahal kan artinya semua alat transportasi untuk bahan makan pokok pun akan terpengaruh gitu. Jadi inflasi pasti akan terjadi. Kalau gitu kita pribadi melindunginya gimana? Nah, aku mau ngingetin buat member juga bahwa pos pengeluaran kita itu cara mengaturnya bisa semudah 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4 itu adalah 1, minimum 10% menabung dan investasi. 2 adalah maksimum 20% untuk bersenang-senang. Jadi masih boleh. Tapi itu tetap, maksimum, jangan lebih dari itu. Kalau member Peluang Plus nih tetap menikmati gaya hidup VIP masih bisa kan? Ya, kalau VIP kan mau nurunin pasti dia nggak mau, aku standarnya mau segini. Kalau dia VIP berarti kayak gitu kan. Diturunin dikit lah ya, dikurang-kurangin dikit ya. Nah, yang ketiga adalah maksimum 30% untuk cicilan utang. Yang keempat baru untuk pengeluaran sehari-hari yang memang sifatnya rutin dan pokok ya, dia primer, kayak ngisi bensin kan nggak mungkin nggak diisi gitu ya kendaraannya. Listrik kan tetap harus dibayar, beli bahan makanan kan tetap harus dilakukan. Saat inflasi terjadi, si 4 pos pengeluaran ini pasti terpengaruh semua.
Nah, di sini baru kita perlu melakukan namanya menyusun prioritas. Mana sih prioritas yang paling tinggi? Prioritas paling tinggi itu sebenarnya ada 2, yaitu cicilan utang sama kebutuhan pokok kita dulu. Kalau ini udah dikunci angkanya mau berapa, baru deh tinggal atur-atur. Apakah kita bisa, misalnya ada yang prioritasnya, aku nggak mau porsi investasi aku turun. Nah, pos yang lain yang mana yang mau diturunin dong? Berarti mungkin yang pengeluaran lifestyle-nya yang harus diturunin. Tapi kalau aku nggak mau pengeluaran lifestyle-nya yang turun, kalau kayak gitu, apakah investasi harus diturunkan? Itu kan dibalikin lagi dong ke kita ya. Nih buat member Peluang Plus, Anda mau menurunkan pos yang mana untuk mempertahankan pos yang mana? Itu yang perlu kita lakukan. Karena biar gimana pun juga, akhirnya kita akan harus memilih meningkatkan penghasilan dan menurunkan pengeluaran. Maunya sih ningkatin penghasilan dong semua kan ya. Tapi kita tahu yang paling mudah dan cepat justru adalah menurunkan pengeluaran. Terutama untuk member Peluang Plus yang memang gaya hidupnya VIP. Jadi bukan yang dalam kondisi ngepas dan kesulitan. Oke, jadi tetap balance ya, walaupun nggak bisa direm. Nggak bisa direm gini, berarti pengeluarannya jadi harus pilih. Harus pilih antara mana. Tapi kan nih pertanyaannya adalah walaupun memang inflasi, kemudian kebutuhan pokok meningkat, pengeluaran juga meningkat. Nah, investasi ini apakah tetap bisa nggak sih ditingkatkan lagi atau seperti apa? Memang harus dikontrol lagi atau bagaimana nih? Balikin ke prioritas kita tuh apa. Jadi tiap orang itu kalau aku lebih suka fokus kita itu jangan hanya produk. Produk tuh ngikut. Produk itu ngikut sama kita. Jadi fokusnya jangan produk. Fokus itu ke hidup kita. Aku menyebutnya financial life journey. Financial life journey kita tuh yang sedang seperti apa. Misalnya kalau member Peluang Plus ini masih muda-muda, umurnya sekitar 30-an, maka time horizon-nya mungkin udah panjang gitu. Masih jauh, mau buat sekolah anak, mau dana pensiun masih jauh gitu. Mau ngumpulin rumah mungkin dekat, tapi kan tujuan finansial jadi beda-beda. Tapi kalau ada member Peluang Plus yang usianya di atas 40, mungkin akan ada yang time horizon-nya udah lebih pendek-pendek. Nah, itu akan mempengaruhi prioritas dalam hidup kita tuh akan beda-beda. Nah, artinya apakah mau mengurangi porsi investasi atau tidak? Jawabannya ada pada Anda tuh prioritas hidupnya yang mana. Nah, jadi kalau udah kayak gitu, nggak ada yang bisa ngatur kita kan. Misalnya, ya dong harus dongin mempertahankan investasi, mengorbankan foya-foya. Yakin? Jadi aku kalau kayak gitu, kesadaran dari kita sendirilah yang akan membuat kita mempertahankan investasi tersebut. Tapi artinya dia akan dengan sadar diri, oke, pos pengeluarannya itu aku turunin demi investasinya bisa dipertahankan. Karena harga naik itu nggak bisa kita lawan. Iya. Berarti mementingkan investasi dulu ya. Lebih baik investasi gitu dulu kan? baru pengeluaran. Harusnya gitu kan. Kalau bisa dua-duanya syukur. Tapi kan tiap orang beda-beda. Jadi silakan balikin prioritas hidup kita yang mana. Pos investasinya sepenting itukah atau enggak? Aku mau menikmati. Nah, silakan. Dengan begitu, dengan sadar kita akan lebih berkomitmen sama investasinya. Berarti prioritas investasi ya tergantung masing-masing ya. Tetapi ini sebenarnya challenge ya. Kita challenge member Peluang Plus di tengah inflasi bisa mempertahankan investasi gitu kan. Ayo di challenge langsung sama Mbak Wina nih. Oke Mbak Wina nih seru banget nih, banyak sekali yang kita bakal kupas lebih dalam. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahas lebih rinci terkait produk-produk investasi peluang VIP. Ya, member Peluang Plus, kembali lagi di Peluang Plus Inspire bersama dengan Mbak Liquina Hananto. Kita lanjut lagi nih Mbak, tadi kan kita udah discuss ya terkait dengan situasi ekonomi saat ini dan juga bagaimana sih psikologis investasi nih di tengah kondisi saat ini. Nah, melihat memang seiring berjalannya waktu nih sudah kira-kira sampai pertengahan tahun nih kondisi ekonomi seperti ini, Mbak melihat ini apakah menjadi tantangan yang cukup berat gak sih untuk iklim investasi di Indonesia? Selalu menjadi tantangan. Dulu tuh tantangannya adalah edukasi. Orang tuh takut buat investasi. Tapi perhatiin nggak, selama pandemi yang namanya semangat investasi tuh menggebu-gebu sekali loh, ya kan? Pasti member Peluang Plus juga ngerasain kayak gitu. Jadi aku justru cukup optimis dengan satu kemampuan orang Indonesia untuk berinvestasi dan keinginannya. Jadi kalau dulu mungkin ingin tapi kemampuannya terbatas. Sekarang kemampuan dan keinginan tuh kayak berjodoh gitu. Jadi justru selama pandemi ini aku perhatiin 2 tahun terakhir semangat orang investasi itu tinggi. Tinggal sekarang kita ketemu sama sebuah tembok besar tentang ketidakpastian makroekonomi global kan. Ini yang akhirnya membuat orang mungkin ada yang mulai ciut, mungkin ada yang mulai gelisah, mungkin ada yang mesti mulai cemas. Portofolio aku gimana ya? Buat aku itu adalah bagian dari suka dukanya berinvestasi. Jadi ya kita harus kayak ini ada badai kita lewatin gitu.
Tapi itu juga menjadi pembelajaran nggak ya buat kita semua? Oh udah pasti. Jadi investasi lebih dari 3 tahun, lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun pasti akan ketemu naik turunnya siklus ekonomi. Iya, sehingga apalagi kemarin kan kita udah mengalami namanya siklus ekonomi pandemi. Ketemu pandemi lagi ya, yang cuma kan, 100 tahun sekali itu ya. Terus kan sekarang ketemu lagi yang namanya inflasi, apalagi inflasi Amerika Serikat tuh yang sempat mencapai 9,1%. Iya, tertinggi dalam 4 dekade bahkan di bulan Juni kemarin. Nah, kalau begitu kalau kita melihat lagi ya, ini terkait dengan investasi. Kira-kira kalau misalkan investor ataupun member Peluang Plus ini ingin mencapai tujuan investasi yang realistis itu seperti apa sih Mbak? Kita bedain dulu, investasi itu ada beberapa nih ya. Ini versi aku ya, jadi boleh silahkan ikut. Pertama ada namanya investasi akumulatif. Sifatnya itu adalah setor sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah yang kayak gini kita harus fokus sama sebuah tujuan finansial. Yang tadi aku bilang sesuai dengan life journey kita. Jadi misalnya kalau masih single kemudian mau menyiapkan menikah berarti ada dana menikah, ada dana DP rumah pertama, itu jangkanya pendek-pendek. Atau dia punya anak, kalau anaknya baru umur 1 tahun untuk masuk SD itu tinggal 5 tahun lagi, tapi untuk kuliah itu 17 tahun lagi. Beda dengan yang anaknya udah SMA, maka masuk kuliah itu jadi jangka pendek. Nah kita pilih dulu nih tujuan finansialnya itu apa aja, jejerin semuanya. Dari situ baru kita tahu, oh ini yang disebut dengan tujuan finansial yang dicapainya pakai investasi akumulatif. Ada investasi yang lain namanya investasi generatif. Nah kalau investasi generatif dia sifatnya tuh kita udah punya asetnya dan dia bisa menghasilkan. Kasih contoh ya, ini contoh bukan rekomendasi ya, ini contoh. Kalau investasi akumulatif, apa tuh asetnya? Contohnya, kedengarannya enak banget akumulatif gitu ya. Kan? Contohnya adalah kalau yang akumulatif, contohnya reksadana, saham. Ini akumulatif karena kita bisa setor sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Kalau yang sifatnya generatif, contohnya bisnis, properti, surat berharga, kayak obligasi gitu ya, sama hak kekayaan intelektual. Jadi dia udah ada terus dia menghasilkan terus sama kita. Jadi kalau ini surat berharga misalnya obligasi negara, ada kuponnya yang kita terima, itu yang generatif. Ada satu lagi yang jangan dianggap remeh juga, ini investasi yang sifatnya trading atau pokoknya pengen membiarkan uang aja. Pokoknya pengen uangnya berlipat ganda. Nah ini tuh pengen 3 cara ya? pengen cuan. Jadi pertanyaanku yang pertama adalah member Peluang Plus itu mau investasinya yang mana? Bisa salah satu, bisa kombinasi, bisa tiga-tiganya. Jadi kalau kita karena gini, ketiganya ini akan menyebabkan mindset yang berbeda di kepala kita. Jadi jangan sampai mindsetnya investasi, tujuannya investasi akumulatif, mindsetnya trading, nggak nyambung. Ya kan? Jadi aku nggak bilang yang satu lebih baik daripada yang lain, tapi yuk kita periksa dulu karena kalau kita kenal pada diri sendiri, seperti semua dalam hidup, semua tuh akan baik-baik aja kalau kita nggak melawan apa yang memang sudah nyata gitu. Harus mencari jati diri. Jati diri ujungnya karakter investasinya ini seperti apa? Investor aja harus tahu jati diri. Jadi tadi investasi akumulatif, generatif, sama trading. Kita mau yang mana? Jadi kalau misalnya lagi seneng banget kripto trading, oh nggak apa-apa. Atau saham US lagi tren banget nih seneng. Oh, berarti itu di yang mana? Apakah ditaruh di trading ataukah dia akumulatif gitu? Karena ini mindsetnya akan berbeda. Kalau kita tahu mindset kita atau yang mana dan mau pakai investasi jenis apa, maka mau ada inflasi kek, mau ada pandemi kek, mau ada apa, ya kita tenang aja karena kita udah benar-benar tahu rel yang mau dipakai tuh yang mana. Ya, berarti bukan hanya tujuannya juga, purpose-nya, tapi kita juga udah mengenal resikonya. Dan itu jati diri ya tadi. Jati diri investor. Identitas seorang investor. Susah nggak sih ngomong-ngomong menemukan jati diri? Semua kan pakai pencarian ya dalam hidup, nggak gitu ya jawabannya. Ini sekalian curhat nih. Sampai nemu sih. Mungkin memang kalau nggak pernah nyobain nggak akan pernah tahu ya. Oke. Jadi ketika semua orang jadi trading, aku ikutan terus ternyata kok aku nggak bisa tidur nyenyak ya. Nah, mungkin berarti nggak cocok. Tapi ketika ada orang yang investasi sedikit demi sedikit lama, aku nggak serak yang ini. Aku butuh adrenalin. Oh, mungkin ternyata dia cocoknya yang trading gitu. Jadi memang akhirnya mencarinya menurut aku nggak mudah, nggak sulit. Tapi kalau nggak pernah dicobain nggak akan ketahuan. Betul banget, memang harus dicoba dulu nih. Harus berasa dulu nih adrenalinnya seperti apa ya. Tapi jangan jadi kapok ya. Tapi sadar gitu. Nah, ngomong-ngomong kan ini member Peluang Plus kan juga berbeda-beda nih backgroundnya ya. Mungkin juga ada yang karyawan
swasta, ada yang juga entrepreneur, ada yang bahkan ibu rumah tangga nih. Nah, bagaimana sih cara menentukan nih karakter-karakter yang dari background yang berbeda-beda dan menemukan gaya investasi yang cocok nih? Ya, ini aku kasih nama struktur rezeki ya. Jadi kita profesinya bisa berbeda-beda, struktur rezekinya pun berbeda-beda. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi tadi kalau kita mengenal jati diri sebagai investor, ngerti asal-usul penghasilan kita tuh dari mana, frekuensinya kayak apa, kita akan lebih tahu style seperti apa yang akan kita gunakan. Contoh yang gampangnya, kalau aku bikinin kayak bagannya gitu ya, jadi misalnya di x-aksisnya itu adalah frekuensi kita berinvestasi, bisa yang rutin terus-menerus, misalnya tiap tanggal 1 gitu, setor investasi, atau yang satunya lagi adalah yang insidental, sekali-sekali aja setor. Nah, lalu kita bandingkan sama si profesinya. Profesinya ini penghasilannya berbeda-beda. Ada yang penghasilannya rutin, gajian tetap. Pokoknya setiap tanggal 25 gajian, jeret masuk duit nih. Tapi ada juga yang tergantung project. Jadi kayak wira swasta, freelancer, bahkan dokter sekalipun bisa seperti itu. Dokter juga bisa yang rutin, bisa juga yang nggak rutin. Jadi ini akan membantu kita untuk lebih tahu. Ternyata orang yang pekerjaannya gajian rutin akan cenderung lebih mudah untuk investasi rutin. Jadi kalau gajinya tetap, dia akan lebih mudah untuk investasi rutin. Gajian tanggal 25, dia setor investasi tanggal 1. Selesai. Rutin. Gampang kan gitu. Tapi pada saat dia penghasilannya nggak tetap, bulan ini ada project dapat 150 juta. Bulan depan cuma 10 juta. Nah loh, ini gimana? Buat bayar listrik aja bingung dia. Karena ternyata udah habis yang bulan kemarin. Iya, naik turun ya. Naik turun. Cara ngatur duitnya nggak sama kan? Karena struktur rezekinya nggak sama. Cara ngatur uangnya nggak sama. Maka cara investasinya mungkin nggak sama. Mungkin dia bulan ini bisa setor 50 juta, padahal si karyawan, temennya si wira swasta, bulan ini cuma bisa setor 50 juta, temennya yang karyawan setornya 5 juta. Kita lihatnya, wah hebat dia bisa 50 juta. Tapi bulan berikutnya, kita nggak tahu dia sanggup setor berapa. Jadi dia incidental investasinya. Bulan ini 50, tapi mungkin 5 bulan ke depan nggak investasi lagi, sampai ada project lagi. Yang karyawan, kesannya sedikit-sedikit, setor 5 juta, tapi dia bisa rutin. Nah ini tuh nggak ada benar salah, ini tuh lebih ke karena struktur rezekinya nggak sama, maka cara investasinya nggak sama. Ini yang mesti kita sadari sehingga kita nggak merasa lagi, aku kan cuman karyawan, aku kan cuman, nggak ada cuman. Masing-masing menerima sih jati dirinya apa, dan investasinya ngikutin cara hidup kita. Balik lagi ke jati diri tadi. Ternyata ya filosofis ya. Status rezeki, lalu karakter dan cara investasi. Nah, produk-produk investasi yang cocok dengan karakter dan juga status rezeki yang tadi disebutkan itu seperti apa, Mbak? Yang paling populer untuk digunakan buat yang investasinya rutin dan benar-benar jadi cost averaging, yang mungkin nih member Peluang Plus udah familiar dengan strategi cost averaging ya, orang sering sebutnya dollar cost averaging. Itu adalah pada saat kita beli secara rutin di satu tanggal terus menerus setiap bulan tanpa putus, nggak peduli harganya mau naik mau turun. Nah yang kayak gini biasanya yang populer digunakan itu adalah reksadana. Mau itu reksadana pasar uang atau reksadana saham, reksadana itu yang paling mudah karena kalau kita setor sejuta itu akan terserap di dalam reksadananya. Bedanya kalau saham, bisa juga investasi saham, tapi bedanya gini, kalau bulan ini aku mau beli saham sebuah perusahaan dapat 1 juta satu lot, bulan depan waktu aku mau pakai lagi 1 juta, belum tentu harga saham satu lotnya tuh tetap sejuta kan? Iya, karena kan harganya bergerak, juga harga pasar ya. Betul. Reksadana juga harganya bergerak, tapi kan 1 juta itu tetap terserap. Kalau ini enggak, 1 juta itu sekarang nggak bisa. Sekarang bulan depan misalnya harga sahamnya naik, maka 1 juta itu nggak dapat 1 lot, harus 1,5 juta. Berarti aku nggak bisa setor 1 juta dong, berarti harus nambahin jadi 1,5 juta atau cari saham lain yang masih 1 juta. Sehingga biasanya yang paling populer digunakan adalah reksadana untuk yang investasinya rutin tadi. Yang saham juga bisa seperti itu, tapi ya harus kita geser-geser lagi karena harga 1 lotnya belum tentu sama di bulan berikut. Yang memang mau insidental ini yang biasanya akan lebih cenderung menggunakan saham luar negeri, bahkan kripto sekalipun. Boleh aja kalau misalnya mau melakukannya dipakai rutin, bisa aja, bukan boleh aja, bisa aja. Tapi berarti kan kita harus monitor juga harganya seperti apa. Yang ini menyebabkan kita jadi bisa membedakan kapan kita mau investasi rutin, kapan kita mau investasi insidental. Oke, berarti tentuin juga ya time frame masing-masing jangka waktu investasinya. Jadi banyak banget nih tadi komponen elemen-elemennya nih yang harus ditentuin. Akumulatif dan rutin, tentuin kapan kita mau insidental dan mau bikin strategi yang trading misalnya gitu. Oke, jadi beda-beda ya. Beda-beda. Harus benar-benar nih
penuh kesadaran diri. Tidak bisa diri. yang namanya investasi cap cip cup ya, aja gitu ya. Nggak pakai emosi. It's just investing, nggak boleh pakai emosi, tenang. Aduh, benar-benar ini wise banget nih saran-saran dari Mbak Winda. Nah, itu dia tadi member Peluang Plus yang sudah di-mention banyak sekali nih tips-tips investasi dan juga produk-produk investasi mana saja yang sesuai dengan karakter member Peluang Plus masing-masing. Tetaplah bersama kami karena kita akan membahas terkait tips and tricks dalam investasi. Peluang Plus Inspire kembali lagi bersama dengan Mbak Ligina Hananto. Mbak, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih. Sekarang kita refresh dikit yuk. Oke. Kita main kuis kecil nih. Namanya This or That. Jadi Mbak Winda harus memilih salah satu ataupun juga memilih nih ya opsi mana nih antara dua pilihan nih ya yang benar-benar merepresentasikan Mbak Winda sendiri nih. Let's go. Tapi tenang aja, ini tetap masih dengan topik investasi kok. Nggak akan lari nggak tiba-tiba resep masakan kan? Enggak, bukan resep masakan ataupun jodoh ataupun lain sebagainya ya. Let's go. Oke, let's go ya. Kita mulai nih dari yang pertama. Nabung atau investasi? Dua-duanya. Loh, udah melanggar aturan ya. Kenapa dua-duanya? Karena kalau investasi itu aku cenderung jangka panjang kan, di atas 5 tahun ke atas. Tapi karena aku investor udah lama, tujuan finansialku tuh banyak yang udah deket. Jadi udah nggak ditaruh di investment instrumen lagi, udah banyak yang ditaruh di tabungan, deposito, kalau reksadana pun paling pasar uang. Jam terbang emang nggak bisa bohong ya. Memang maksudnya umur ya. Bisa pilih dua-duanya, why not ya? Kalau investasinya udah 20 tahun lebih ya akhirnya kita harus dua-duanya. Oke. Memang nih kalau udah pakarnya ya nggak masalah. Kalau bukan suatu pilihan. Nggak ngejar return lagi gitu ya. Nah, nih ngomong-ngomong soal return. Pilihan yang selanjutnya nih, investing atau trading? Investing. Lebih karena nggak sempet kalau trading. Pengen juga tapi suka nggak sempet. Tapi pernah nggak sih trading dulu? Pernah. Zaman dulu aku termasuk yang rajin main gorengan. Oh gitu. Terus kebakaran. Jadi tahu rasanya adrenalin rush, tahu rasanya FOMO, orang lain invest aku ikutan, terus tahu-tahu gagal, tahu. Biasanya kalau usia lebih muda memang begitu. Oke, berarti dulunya trader pernah. Sekarang menjadi trading, sekarang menjadi investing. Suka masih pengen itu, cuman nggak sempet aja. Kadang-kadang ya pengen aja gitu ya, ngetes keberanian. Iya, ngetes adrenalin ini masih nyampe gak ya? Oke. Nah, selanjutnya, kebutuhan atau keinginan? Keinginan, kenapa Mbak? Sudah waktunya. Iya, oh, menikmati hasil kerja keras. Why not? Ya kan? Kebutuhan udah beres. Jadi bedanya ada di prioritas. Kalau memang ada keterbatasan, kebutuhan harus jadi prioritas. Tapi pada saat kebutuhan udah beres, masa nggak boleh keinginan. Gitu. Jadi bukan dilarang-larang. Karena dulunya mungkin udah hemat-hemat, udah cukup. Udah cukup berjuang. Sekarang mau bersenang-senang. Sekarang mau bersenang-senang dulu. Wah, Mbak Wina mah bebas, kalau pilih mah bebas pokoknya. Oke, next. Risk taker atau risk averse? Risk taker. Berarti masih ada jiwa-jiwa trader yang nyobain, dulu ya? makanya harus direm. Biasanya solusinya buat ngerem tuh gimana nih Mbak? Ada berdua jadi di rumah tangga itu kan. Ada suami sama istri gitu. Yang mana yang lebih risk taker? Yang ini tuh suka sembarangan soalnya. Cobain aja, nggak ada masalah gitu. Terus nanti suamiku, sayang uangnya gitu. Oke, berarti jadi ada yang rem, ada yang ngegas. Ada yang rem, ada yang ngegas. Tapi pernah nggak sih jadi kebalik? Salah satu. Enggak sih, ingat aku karena suamiku orangnya tenang banget. Kalau aku geragasan, pengen cobain aja, ayo sikat gitu. Oke. Beli mobil dulu atau rumah dulu? Mau jawaban bijaksana atau kenyataan? Jangan-jangan nih aku udah tahu nih pilihannya nih, jawabannya. Udah tahu kan? Beli dua-duanya ya? Jadi gini, kalau secara financial planning tentu saja beli rumah dulu dong. Tapi kenyataannya banyak banget orang tuh beli mobil dulu baru beli rumah. Aku pun dulu waktu baru pengantin baru belinya mobil dulu. Belinya mobil dulu karena rumah karena nggak mampu beli rumahnya langsung kan. Belum nih, jangan-jangan rumahnya udah dapat warisan. Ya. Terus aku masih pengantin baru mau beli rumah nggak mampunya beli mobil gitu, kontrak dulu, semua ada prosesnya kan. Gitu. Oke, tapi kalau sekarang beli dua-duanya ya. Kalau sekarang ya udah selesai. Iya. Semuanya udah beres. Ada prosesnya, 20 tahun proses itu akan sampai ke titik yang begitu juga kok. Tenang. Kalau nih next ya mungkin flashback ke zaman-zaman masih pacaran dulu deh nih, split bill atau
cowok yang bayar? Dibayarin. Kalau itu mah jawaban semua cewek. Banyak gitu ya? Kayaknya. Enggak, ada kok yang nggak mau. Ada yang enggak, kita bayar sendiri, gengsi kita ada. Ada ya. Tapi pernah nggak sih? Aku sih pura-pura aja. Pura-pura kayak kalau aku pura-pura nggak punya uang. Misalkan si cowoknya nggak ada tanda-tanda kayaknya bakal bayar nih billnya, pernah nggak sih kita Mbak diemin aja gitu cowoknya? Udah lupa. Lan, udah lupa kasus-kasus kayak gitu, udah nggak bisa relate. Oke. Udah lupa Lan, kapan ya itu? Nah, yang terakhir deh, Bitcoin atau Apple? Enggak, dua-duanya NFT. Gak pengen bisa beda ditebak aja, pengen beda aja. Oke, jadi ini lucu banget. Suami aku tuh seneng koleksi kartu basket waktu remajanya. Jadi sekarang kartu basket digital itu ada NFT-nya. Dan itu seru banget, ditungguin malam-malam. Terus dia punya account, udah nggak bisa ikutan. Aku suruh bikin account juga, jadi sekarang aku punya accountnya juga dan dipakai juga untuk beli NFT-nya basket. Oh ya lupa ya, soalnya kan tadi pas pilihan investing atau trading kan Mbak Wina bilang dulunya trader nih, jadi kayak gini-gini masih ada ya. Lagi ada hype trennya NFT, berasa kayak kayak ini fandom nostalgia mungkin ini sebenarnya fandom. Jadi cara untuk ngefans sama sports club tuh berubah total pada saat ada NFT ini. Jadi ini fenomena yang menarik juga. Orang kan cuma taunya NFT tuh JPEG diperdagangkan gitu ya. Nah enggak, kalau yang di basketball tuh seru banget karena sampai ada kompetisi mingguannya. Sampai ada kompetisi mingguannya, harus trading. Zaman dulu kan trading kartu fisik kan. Sekarang tuh trading digital moments. Jadi begitu diklik, ternyata dia lagi shooting 3 points, lagi shooting apa gitu. Heboh, dan itu harganya bisa naik kalau demand supply-nya bergerak. Oke, ini baru tahu juga nih ternyata ada NFT yang juga relate sama basketball fandom ya berarti ya. Basketball fandom, seru. Oke, seru banget nih. Nah Mbak Wina, kita ngobrol lagi deh. Tadi kan udah ada gambaran nih kira-kira ternyata karakternya Mbak Wina nih dalam berinvestasi nih cukup lumayan tidak bisa ditebak ya. Apalagi mungkin dulunya juga trader, terus sekarang lebih ke investing. Nah sekarang nih kalau misalkan buat para member Peluang Plus nih, lebih baik nih rumus apa sih yang bisa disesuaikan nih untuk member Peluang Plus agar portofolio investasinya nih ya tidak hanya VIP tapi lifestyle ini juga bisa VIP. Jadi sama-sama VIP nih, mau dua-duanya nih. Seperti apa nih Mbak? Ya, jadi gini, manusia itu ada kecenderungan untuk mempertahankan apa yang dia udah punya. Nah, aku tuh menemukan beberapa kasus. Tentu saja ini mungkin perlu dibikin kayak riset ilmiah kali ya, suatu hari ya kali ya. Ada yang mau jadikan ini tesis PhD boleh nih. Orang yang cenderung punya dana darurat, itu cenderung akan punya hubungan yang lebih baik dengan uangnya. Nah, jadi kalau kita nggak punya dana darurat itu saldo tabungan itu tipis terus. Gajian dipakai habis, dipakai investasi sih dipakai, tapi habis jadinya kan, nggak ada yang bisa dipakai lagi. Kalau punya dana darurat tuh jadi ada setumpuk uang yang nggak diapa-apain, yang kita bisa lirik-lirik aja. Nah, orang yang punya kayak gitu ternyata punya kecenderungan hubungan yang lebih baik dengan keuangannya. Cara dia mengambil keputusan untuk lifestyle-nya, untuk healing-healing pergi-pergi liburannya, atau investasinya itu cenderung akan lebih baik. Kenapa begitu? Karena ternyata tadi si manusia ini akan cenderung pengen mempertahankan. Jadi buat member Peluang Plus, aku mau ngajakin kalian challenge lagi ya. Tadi udah challenge mempertahankan investasi di tengah inflasi. Sekarang ada challenge lagi untuk menciptakan, mewujudkan dana darurat sebagai minimum balance. Jadi kalau punya minimum balance itu lain. Ada backup plan. Ada backup plan ya. Jadi misalnya punya uang di rekening tabungan, terus kita mau shopping. Tunggu, tadi minimum balance aku berapa ya? Misalnya biar bulat-bulat aja kayak minimum balance-nya mau 10 juta. Rekening sekarang ada 15. Kita tuh nggak berani turun di bawah 10 gitu loh. Ya udah boleh dipakai cuma 5 juta ya. Itu tuh menurut aku financial behavior yang sangat menarik untuk kita cobain jadi kayak social experiment ke diri sendiri. Cobain ya. Jadi buat member Peluang Plus, bikin namanya dana darurat. Itu bisa disimpan di rekening tabungan kita atau pakai reksadana pasar uang bisa juga. Sebagai instrumen yang resikonya cukup rendah dan itu bisa dipakai untuk nyimpan uang tanpa kita
khawatir uangnya kepake, karena kan untuk mencairkannya butuh effort. Dan nggak tergerus inflasi juga kalau dibiarin di tabungan aja. Ada return kan jadinya kan. Iya gitu. Betul. Berarti harus lebih aware lagi nih member Peluang Plus. Nah selain itu kan member Peluang Plus mungkin nih melihat sekarang kan aset-aset investasi, instrumen investasi ini banyak banget. Dan mungkin banyak juga yang pengen diversifikasi Nah tapi pas mau diversifikasi ini nggak tahu nih step by stepnya seperti apa. Nah biasanya dimulai dari mana dulu sih Mbak? Kata diversifikasi itu kata yang besar dan berat untuk kebanyakan orang kan. Jadi kadang aku suka ngajakinnya diversifikasi itu maksudnya apa? Maksudnya jangan setia sama satu produk. Jadi produknya beberapa gitu. Nah, jadi mari kita jangan setia sama produk, kita setia sama tujuan finansial hidup kita. Aku ada tabelnya ya. Jadi ada bagiannya kita bisa ngelihat bahwa perjalanan hidup kita itu kita bisa bagi jadi jangka waktu yang berbeda-beda. Nih, jangka waktu kalau aku bikin di bawah 5 tahun itu jangka waktu pendek. 5-10 tahun itu jangka waktu menengah, di atas 10 tahun, di atas 15 tahun itu jangka waktu panjang. Jadi mari kita belajar bikin time horizon yang jangka waktunya berbeda-beda. Habis itu kita tentuin, kira-kira nih, dalam 5 tahun ini apa yang ingin kita terjadi dalam hidup kita. Misalnya ada yang ingin menikah, ingin beli rumah, punya anak, menyekolahkan anak, misalnya gitu ya. Dari situ kita jadi tahu, oke, jadi jangka waktu di bawah 5 tahun itu tujuannya ada dana darurat sama beli rumah misalnya kayak gitu. Maka produk yang dipakai untuk si jangka di bawah 5 tahun itu harus produk yang risikonya paling rendah. Jadi kalau instrumen investasi yang risiko rendah tuh contohnya reksadana pasar uang rendah dong risikonya. Tapi kalau di atas 5 tahun kita bisa diversifikasi tadi, menyebarkan investasi kita di produk yang risikonya lebih tinggi. Jadi kalau mau pakai reksadana, maka contohnya akan pakai reksadananya yang campuran pendapatan tetap saham, bukan lagi yang pasar uang. Jadi enggak narok reksadana saham untuk tujuan jangka pendek karena dia naik turunnya spreadnya tinggi kan. Iya. Gitu. Kalau misalnya maunya di saham atau saham luar negeri atau kripto, berarti itu dengan time horizon yang harus lebih panjang lagi. Jadi dengan timeline tadi di bawah 5 tahun versus di atas 5 tahun, makin dekat tujuan finansialnya, kita ambil produk dengan resiko lebih rendah. Makin jauh tujuan finansialnya, kita bisa pakai produk yang tujuan finansial lebih tinggi itu resikonya lebih tinggi. Dengan cara begitu aja, otomatis portofolio kita akan terdiversifikasi. Tanpa kita harus berapa persen di mana ya, tanpa harus begitu lagi. Oh, berarti udah nggak perlu pusing nih ya, pilih-pilih ya. Porsi. Aduh, yang ini mau misalkan yang berapa persen taruh di reksadana pasar uang, berapa persen taruh di saham gitu. Itu nggak salah, tapi itu ilmu portfolio management kan. Nah, ini dari kacamata ilmu personal finance. Kalau dari ilmu portfolio management seperti apa nih, Mbak? Kalau di ilmu portfolio management seringkali teorinya adalah kalau kita risk taker versus risk averse. Oh, yang tadi kita udah bahas. Ya. Iya. Jadi kalau dia cenderung konservatif, pasti kan kalau kita mau invest itu akan bikin isi survei profil risiko dulu tuh. Nanti akan kelihatan yang konservatif, yang moderat, sama yang agresif. Ini bagus untuk kita bisa lihat kita profil risikonya seperti apa. Kelemahannya teknis seperti ini jadinya orang yang profil risikonya konservatif nggak boleh invest di yang ada sahamnya. Padahal kalau tujuan finansial dia masih 15 tahun lagi, setoran dia untuk investasi itu terlalu besar kalau harus pakai produk yang pasar uang aja gitu. Jadi ini bukan benar atau salah, tapi ada kelebihan kekurangan dari dua teori tadi. Nah, berarti bisa dikombinasikan bisa juga banget, ya. Bisa banget. Enggak harus benar-benar fix nih, mau yang ini. Harus saham aja atau harus pasar uang aja, enggak. Bisa banget dikombinasikan. Fleksibel ya. Tapi artinya tadi balik lagi, kitanya kenal diri sendiri ya. Oh, kenal diri sendiri dulu. Jadi kenali jati diri sebagai investor itu kayak apa. Dengan cara itu, langkah kita untuk menjalankan semua implementasi investasi itu lebih mudah. Karena gini, at the end of the day, di akhir hari yang kita butuhkan itu pas kita tidur malam nyenyak, nggak pusing investasi aku besok gimana ya gitu. Itu kan sebenarnya kita butuhkan. Tidur nyenyak ya pokoknya ya. Yang penting kunci dari kebahagiaan dunia adalah tidur nyenyak. Jadi kalau investasinya bikin deg-degan terus, seneng adrenalinnya pas lagi bangun, tapi pas mau tidur deg-degan tuh nggak enak loh gitu. Jadi kita bisa diversifikasi tadi, kita bisa pisah-pisahin produknya. Karena kita tahu yang itu emang risiko tinggi tapi masih lama dipakainya. Nah itu kan tadi udah ada tipsnya nih step by stepnya nentuin mau diversifikasi tuh gimana, porsinya juga gimana, fleksibel tapi tetap harus aware lah ya dengan karakter investasi masing-masing. Tapi yang mungkin jadi pertanyaan yang susah nih ya, mempertahankan portofolio investasinya ini, apalagi nih member
Peluang Plus ini kan gaya hidupnya VIP. Jadi portofolio investasinya juga harus VIP. Nah, bagaimana mempertahankan portofolio investasi ini tetap VIP nih, Mbak? Tadi ada bagian dari portofolio kita yang memang dikunci di produk yang resikonya rendah, returnnya nggak banyak. Itu jadi kayak minimum baseline kita. Angkanya bisa ditentuin. Misalnya dana daruratnya mau 3 kali pengeluaran bulanan, 6 kali pengeluaran bulanan. Itu memang angka yang dikunci dan nggak diapa-apain. Dengan begitu, pada saat kita investasi yang agresif, naik turun, minus, sebetulnya kita tenang karena uang yang ada sebagai dana darurat itu nggak ikut-ikut di dalam produk yang agresif. Udah, karena jadi terpisah. Jadi kalau misalnya mau minimum mempertahankan sebagai member VIP minimum 100 juta. Bentuknya sebagai dana darurat 100 juta. 100 juta yang lain mau yang lebih agresif nggak masalah. Karena kita udah patok 100 juta untuk diem aja nggak diapa-apain. Ini contoh aja ya. Jadi jumlahnya silakan kalian sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tapi isunya jadi gini. Ternyata memang kalau kita mau investasi nggak semua-muanya masuk ke satu produk kan. Nggak semua-semuanya untuk satu tujuan aja kan. Manusia itu tujuannya banyak. Jadi produknya juga jangan cuma satu. Bukan soal balance portfolio ini, tapi soal memang ada yang sangat konservatif untuk dana darurat karena tujuannya dana darurat. Ada yang memang tadi, oh yang ini aku mindsetnya trading, jadi benar-benar naik turun nggak masalah. Itu dipisahin dong gitu. Oke, berarti harus pintar-pintar misahin juga ya, dan harus ngelihat balik lagi tadi karakter dan juga kondisinya sekarang lagi seperti Kalau apa. kita udah kenal betul kebutuhan kita, investasinya akan mengikut. Jadi mari kenali dulu, jangan sampai kita ngikutin orang lain ngapain terus kita ikut-ikut kayak gitu padahal karakternya belum tentu sama. Jangan FOMO lah ya. Susah ya, jangan FOMO padahal semangat FOMO. Pelajarin dulu investasinya apa, terus kenalin resiko masing-masing, dan yang paling penting tuh yang tadi kita ngomongin diversifikasi. Don't put all your eggs in your basket. Jadi jangan menggunakan satu produk yang sama, itu doang hanya untuk 3 tujuan finansial, 7 tujuan finansial, produknya sama. Nggak bisa kalau karakternya nggak sama, kalau struktur rezekinya nggak sama, kalau ternyata tujuan finansialnya jangka waktunya juga berbeda. Jadi personal finance itu very personal. Jadi semuanya harus disesuaikan sama kebutuhan dan kemampuan kita. Wah, udah banyak sekali nih yang tadi udah di-share nih sama Mbak Wina nih, insightful banget ya buat member Peluang Plus. Pastinya ini bermanfaat banget buat member Peluang Plus karena selain tadi gaya hidup VIP, portofolio investasinya juga harus VIP lebih VIP daripada gaya hidupnya. Iya dong. Siapa yang nggak mau dong kayak gitu. Terima kasih Mbak Wina udah berdiskusi banyak banget nih di Peluang Inspire kali ini. Dan terima kasih juga untuk member Peluang Plus yang sudah menyaksikan episode perdana kali ini bersama dengan saya Ligwina Hananto dan saya Lenggracia pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Peluang Inspire berikutnya.